眼睛打开，大大大的。这饱了吗？饱了啊，大声一点。早安。对，好棒。等一下，等医生。Assalamualaikum pemirsa semuanya, sahabatku semuanya, saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada. Kali ini saya mau menyiapkan susu buat kakek ya, karena sekarang dia pakai sonde lambung, jadi minumnya cuman susu. Karena susah disuapin, jadi sekarang itu dipasang selang sonde dari hidungnya, dan minum obatnya juga pakai selang. Nah, ini obatnya kita gerus lembut dulu, karena kalau nggak digerus lembut nanti bisa tersumbat di dalam selangnya ya. Jadi setiap minum obat harus ditumbuk halus dulu. Sebenarnya dari suster sudah ditumbuk, tapi kurang lembut. Jadi kalau dimasukin ke selang itu selangnya tersumbat, jadi nggak bisa masuk ke lambung karena tersumbat. Jadi saya terpaksa ya harus aku gerus sendiri lewat dengan seadanya, yaitu sendok. Yang penting bisa halus. Lalu kita kasih air panas atau air hangat sedikit saja. Sekitar 10 cc. Sebelum kita menyuapin kakek harus disiapkan dulu semuanya, mulai dari obat, air, dan susu. Jangan lupa susunya itu direndam dulu di air hangat atau air panas, biar susunya itu sesuai dengan suhu tubuhnya kakek. Jadi enggak terlalu dingin juga enggak terlalu panas, jadi biar enggak kaget. Kalau kepanasan nanti dikasih air dingin, air biasa sebentar ya. Ini sudah saya rendam dengan air panas bentar saja. Yang penting susunya bisa hangat sesuai suhu tubuh. Kita siapkan dulu nanti biar tidak keteteran nanti saat menyuapinnya, karena selangnya nggak bisa ditinggal itu ya. Mulai dari air hangat sebelum diminumin obat, kita masukin air dulu 10 cc, terus itu obatnya 10 cc, dan nanti sehabis minum susu juga sekitar 10 sampai 20 ataupun 30 sesuai dengan aturan dokter ya. Nah, sebelum kita suapin susu, posisi kakek harus dalam keadaan duduk, jadi ranjangnya harus ditinggikan seperti orang duduk. Fungsinya gunanya agar kakek biar tersedak ya. Bahasa Jawane selalapan, keselak. Itu sepuitnya harus disiapkan. Dan mulai tisu, gelas yang harus dipakai harus disiapkan dulu di samping kita, biar nanti mudah untuk menggunakannya. Oke, sekarang kita buka selangnya, tapi jangan lupa selangnya harus ditutup dulu, dikunci dulu dengan kita menekuk selangnya. Yang penting selangnya terkunci ya, biar udaranya nggak masuk, karena kalau udaranya masuk itu nanti perutnya kakek bisa kembung. Nah, sebelum kita minum susu, kita kasih air dulu sekitar 10 dimasukkan, biar jalan apa enggak. Kalau jalan berarti
pencernakannya sudah tercerna yang sisa-sisa makanan yang sebelumnya. Kalau pencernakannya tidak mencerna, itu berarti air yang kita taruh di spout itu nggak berjalan, itu tandanya sisa makanan sebelumnya belum masuk ke lambung. Setelah air lancar, kita tuangkan susu sedikit demi sedikit, dan posisinya spout selang itu harus di atasnya pasien ya, biar nanti itu nggak muntah kakeknya. Agak tinggi, nggak boleh terlalu rendah juga ya. Kita tuang susunya hingga habis. Inilah sekarang pekerjaan baru saya, yang dulunya kakek saya gagah perkasa dan bisa masak dan makan dengan banyak. Sekarang sudah, karena semakin tua, usia sudah bertambah, semakin lemah. Sekarang sudah nggak bisa makan lewat mulut karena sudah tidak punya tenaga. Oke, kita tuang sampai habis susunya ya. Posisi pasien harus dalam keadaan duduk, nggak boleh terlentang. Dengan sabar kita menanti susunya habis. Perlu ekstra kesabaran yang sangat double pokoknya. Nah, setelah nanti susunya sisa sedikit, kita bisa tambahkan air untuk membersihkan kaleng susunya itu biar susunya habis. Kakeknya tidur pulas. Diminumin susu pun nggak bangun. Ini malam ya, setiap hari itu 5 kali, jadi 5 kaleng susu, dan airnya tidak, untuk tambahan air itu minum airnya nggak boleh lebih dari 300 cc karena paru-parunya infeksi. Ini saya suapin malam ini ya, sekitar jam 9 itu yang terakhir. Kalau pagi sarapan jam 8, siangnya jam 12, tambahan sore jam 2, terus jam 5, dan terakhir jam 9. Nah, ini yang terakhir, ini sudah yang kelima ini. Yang kelima kaleng. Setelah itu kita nanti setelah tunggu sekitar 1,5 jam atau 2 jam, kita tepuk punggung. Dan sebelumnya makan juga, sebelum makan 1 jam sebelum disuapin susu, kita harus juga tepuk punggung dulu ya. Oke, kita bersihkan selangnya dengan
air sekitar 20 cc juga boleh, sampai 30, pokoknya biar bersih selangnya dari susunya itu. Habis itu kita tutup selangnya. Oke, alhamdulillah sudah selesai tugas menyuapin susu. Kita tutup lagi selangnya. Nah, habis itu tadi sebuih sama gelas-gelasnya harus dicuci bersih dengan air yang mengalir ya, biar sisa susunya itu dan bisa dipakai lagi. Dan kita taruh di tempatnya semula. Habis itu kita lap biar nyaman nanti tidurnya ya. Kita lap dengan air hangat. Pagi habis bangun tidur juga begitu, harus dilap badan, lap muka, kaki dan semuanya, biar pasiennya itu nyaman ya. Jangan lupa bibirnya dikasih air hangat dengan cotton bud biar nggak kering ya, karena kalau kering nanti bisa berdarah. Sering dikasih, kan nggak boleh minum dari mulut ya, karena bisa tersedak, bisa bahaya. Jadi kita basahi bibirnya sama mulutnya dengan air hangat dengan cotton bud aja. Coba lah me. Bao le. Karena kita di rumah sakit ya, jadi harus pakai masker dulu. Selalu pakai masker prokesnya. Nah, setelah 2 jam kita miringkan pasien, lalu kita tepuk punggung. Tepuk punggung dimulai dari bawah ke atas, paling sedikit waktunya 10 menit ya. Sebelah kiri 10 menit atau paling sedikit 10 menit, dan sebelah punggung sebelah kanan juga sama. Tujuannya biar susu itu masuk ke dalam pencernaan dengan baik dan bisa mencerna dengan baik. Jadi pasien biar enggak keselak dan tidak muntah ya. Sambil nonton TV ini.
drakor. Nah, sekarang sudah selesai, waktunya kita bersantai dulu. Lihat apa di kulkas, masih ada apa, sambil nonton TV, menunggu waktu tidur, nonton TV. Minum air dulu. Grrrr, segere, hop, oke. Oke pemirsa semuanya, selamat beristirahat. Ini saya suka drakornya Taiwan ini. Ada serial sinetron bersambung. Setelah itu habis mau tidur kita panjatkan berdoa dulu, minta kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan minta ampun kepada Allah dengan qiyamul lail sekuat tenaga kita. Niatkan jihad untuk lillahi ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan selalu mendapatkan maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.